Bersama saya, Bastomi, guru sejarah Man Kota Blitar, yang beralamatkan di Jalan Jati nomor 78 Blitar. Man Kota Blitar unggul dalam iptek, imtak, terampil, dan berwawasan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Semoga kalian selalu sehat di pagi yang cerah ini. Dan saya yakin kalian semuanya rindu untuk masuk sekolah, bertemu dengan teman-teman, bercengkerama, bercanda. Tetapi ini yang kenyataan yang ada, kadang kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi kan. Makanya di saat ini, di masa pandemi, kita harus tahu bahwa utama tujuan pemerintah adalah kesehatan, tapi tidak mengurangi bagaimana kita menuntut ilmu meskipun lewat daring. Dan pagi hari ini Pak Bastomi akan menerangkan tentang dampak-dampak dari teknologi, ya, dampak dari teknologi, dampak positif, dampak negatif. Apa itu teknologi? Anak sekalian, ada yang tahu? Ya, ada yang tahu teknologi? Teknologi adalah cara untuk mempermudah kebutuhan manusia. Di teknologi itu adalah cara, baik itu alat, baik itu pemikiran, untuk mempermudah kebutuhan manusia, itu teknologi. Ya. Jadi dampak positif negatif teknologi ini dilatar belakangi oleh ini, kamu lihat di akhir ini banyak sekali perkembangan yang sangat pesat di bidang teknologi. Contohnya game, kamu gak asing lagi, musik, video, handphone, internet, dan sebagainya. Dan teknologi bukanlah sesuatu yang mutlak bermanfaat loh ya. Teknologi itu tidak mutlak bermanfaat. Teknologi tetap adalah dua sisi yang saling berlawanan. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Ibarat pisau ini ada yang tajam, ada yang tumpul. Ya, bagaimana tergantung kita menggunakannya. Next, kita lanjut. Ya. Teknologi informasi, ini yang pertama. Rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima pesan sehingga lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama menyimpannya. Ini teknologi informasi. Rekayasa manusia untuk lebih mempercepat pengiriman, mempercepat penerimaan pesan sehingga lebih cepat, lebih luas, ribuan kilo bahkan, dan penyimpanannya lebih lama. Kalian tahu, ingat teknologi Google Drive ya, teknologi cloud ya. Ingat tadi teknologi pengertiannya, barang-barang, benda-benda atau alat yang berhasil dibuat manusia untuk memudahkan hidup manusia di dunia. Ini wujud karya cipta dan karya manusia ini. Kembali ke teknologi informasi. Lanjut, next. Dampak positif teknologi. Yang pertama, dampaknya adalah pengerjaan semakin mudah diselesaikan. Ayo contohnya apa? Dengan teknologi, pekerjaan semakin mudah diselesaikan. Merakit mobil misalnya, betul. Merakit mobil. 10-20 tahun yang lalu, merakit mobil itu pakai tenaga manusia. Mungkin hasilnya sama, tetapi kecepatan teknologi menyebabkan tenaga manusia diganti dengan mesin sekarang. Merakit mobil cukup satu orang untuk teknisi, yang lain dikerjakan oleh mesin. Cepat selesai, lebih kuat. Ya. Kemudian mudah berkomunikasi dengan orang lain dalam jarak jauh. Misalnya orang tua kalian ada yang di luar negeri, bisa komunikasi tiap hari melalui chatting, video conference. Ini teknologi juga. Mau bayangkan, dahulu itu kalau ada orang meninggal ya di desa, sebelum ada teknologi, untuk memberitahu saudara bagaimana caranya? Orang dibagi menjadi beberapa kelompok. Ayo kamu ke sana, kamu ke sana. Kadang nggak ketemu orangnya. Dan sekarang, kalau memberitahu ada keluarga yang meninggal, cukup lewat teknologi,
Kadang yang meninggal belum dimandikan sudah datang keluarga ini. Kemudian muncul bermacam-macam komunitas di internet, ya, entah komunitas sukarelawan tentang anak cacat, sukarelawan kebersihan, berpundi-pundi amal dan sebagainya. Kemudian mudah mencari informasi yang kita butuhkan. Kamu gak asing lagi dengan Mbah kan? Iya kan? Siapa? Mbah Google. Yang senang masak, nggak usah repot cari resep. Yang mau bikin layang-layang, udah usah bingung. Yang mau cari rumah temannya, nggak usah bingung, nggak usah tanya ke sana kemari. Udah cari informasi kita. Kadang kalau kita bete, kita bisa bicara itu dengan siapa itu, ada cewek itu. Apa itu Google apa itu? Kamu lagi ngapain? Aku sedang menunggu kalian. Saya di mana? Kalian ada di mana kota? Kamu kok gak capek? Aku tidak capek. Itu siapa itu? Itu wanita yang bicara di HP itu. Selain mudah cari informasi yang dibutuhkan, mudah berbelanja lewat internet. Klik, 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 klik. Kirim. Kamu lapar, klik, 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 datang. Nah, nggak asing lagi dari teknologi itu. Akses internet dapat kita lakukan dengan mudah dan murah. Cukup 35.000 katakanlah, bisa bertahan sebulan kalau kamu irit. Dapat hiburan yang menyenangkan, game online, nggak tua, nggak muda, nggak bayi. Ya. Berikutnya dampak negatif, baik lewat model SMS. Jadi telepon ini, contoh yang telepon. Tolong belikan dulu Mama pulsa simpati 100.000 di nomor baru Mama. Nomornya penting sekarang. Mama kecelakaan. Ini penipuan. Ini lewat ATM. Malah lewat SMS, telepon, internet. Belum banyak lagi, masih banyak lagi. Mudah mengakses konten dewasa, yo. Ayo kalian, hati-hati. Maunya cari makalah, muncul itu, biar lalu aja, biarkan jalan aja, nggak usah dipikir, belum waktunya. Hati-hati ya. Maka jangan heran banyak anak kecil merkosa teman sendiri itu akibat ini. Begitu mudah akses konten dewasa. Kamu hati-hati, agama yang jadi pegangan ya. Muncul apa ya, penjiplakan ini yang marah, entah tulisan, entah itu lagu dan sebagainya, yang harusnya itu izin pada pemiliknya, mudah sekali dijiplak. Ini teknologi. Kemudian pembobolan rekening bank atau kredit itu boros karena lebih mudah lewat belanja lewat internet. Ini juga pengaruh. Awalnya hanya beli A, di internet ada yang mana lebih bagus lagi, beli dan beli, lupa dengan kemampuan daya belinya. Kemudian anak menderita kekerasan lewat game karena sosialnya kurang. Dia lihatnya game, ketika ada sedikit permasalahan dengan teman, bunuh atau dia bunuh diri. Perjudian, kecanduan, game, radiasi ya. Lupa kewajiban belajar. Ayo kamu, jangan lupa ya. Apalagi ibadah dulu. Sholat 5 waktu tepat, sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu. Nah, teknologi makin canggih, aksi nyontek jadi tradisi ya. Meningkatnya individualisme, kurang sosialisme, berkunjung ke saudara, yang sana pegang HP, kamu juga diam aja, datang assalamualaikum, capek pulang assalamualaikum, tanpa ada kata-kata, individualis. Bagaimana upaya mengatasi? Satu, masyarakat harus diberikan pemahaman tentang cara menggunakan teknologi. Bagaimana yang baik, bagaimana yang nggak melanggar etika, nggak usah dibully itu, nggak usah. Yang dua, pemerintah harus membuat aturan tegas. Bagaimana menggunakan teknologi? Ini harus tegas, negara sebagai penjamin. Yang ketiga, perkuat nilai agama di keluarga, masyarakat, dan negara. Akan memiliki aturan dan norma yang bila kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh akan dapat mengatasi dampak kemajuan dari dampak negatif teknologi. Kesimpulannya bahwa teknologi itu tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa menyaring demi kemajuan bangsa, kemajuan
manusia secara utuh. Ya, jadi di balik dampak positif ada dampak negatif. Sekian anak sekalian, semoga kalian selalu sehat. Silakan kalian mencari informasi tentang teknologi di media internet ataupun media buku yang lain.